Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika tentang satuan berat. Sebelum belajar, baca doa dulu yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah kita udah selesai berdoa nih. Lanjut ke materinya. Wah, ada pertanyaan nih. Bagaimana ya cara mengukur benda? Berat benda akan lebih mudah diukur dengan menggunakan alat ukur yang baku berupa timbangan. Ingat, alat untuk mengukur berat itu menggunakan timbangan. Kemudian, satuan berat benda itu ada 3 yang sering kita gunakan. Yang pertama, kilogram atau yang disingkat kg. Yang kedua, gram atau yang disingkat g. Dan yang ketiga, ons. Ons ini adalah nama lain dari hektogram atau yang biasa disingkat Hg. Lanjut. Nah, apa saja sih alat ukur berat itu? Coba kita lihat. Yang pertama, neraca. Yang kedua, ada gambar timbangan duduk. Yang ketiga, timbangan badan. Yang keempat, timbangan duduk juga nih, tapi bentuknya berbeda. Dan yang terakhir, timbangan pasar. Terus apa aja ya guna-gunanya? Terus apa aja Bu gunanya masing-masing timbangan? Kok bentuknya beda-beda? Coba kita simak. Yang pertama, neraca, untuk menimbang emas atau obat. Kemudian timbangan duduk yang ini yang bentuknya seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk menimbang bahan-bahan kue. Misalnya vanili, barang-barang yang kecil-kecil. Kemudian yang ketiga ada timbangan badan. Gunanya untuk menimbang berat badan manusia. Nah, ini nih yang tadi kita bertanya-tanya, kira-kira gunanya apa ya? Kenapa ya namanya kok sama timbangan duduk? Ternyata bedanya adalah ini untuk menimbang benda yang beratnya lebih dari 100 kg. Wah, 100 kg kira-kira seberat apa itu ya? Lanjut, yang terakhir, timbangan pasar. Nih yang sering kita lihat di pasar nih, kalau sering ikut bunda-bundanya ke pasar. Misalnya bundanya beli cabai. Bu, beli cabainya. Berapa cabainya? 1 ons aja Bu. Tuh, pasti nanti ibu-ibu pedagangnya menimbang cabainya menggunakan timbangan pasar. Gunanya untuk menimbang barang-barang yang dijual di pasar, tapi tidak semua barang. Misalnya cabai, cambah. Apalagi nih yang dijual di pasar yang bisa digunakan, yang bisa menggunakan timbangan pasar ini. Sayur-sayur yang kecil, ikan juga bisa, ayam juga bisa. Nah, sebenarnya timbangan itu sangat banyak ya anak-anak. Tetapi pada pelajaran kita kali ini kita cukup mempelajari 5 timbangan ini dulu. Oke, lanjut nggak nih? Lanjut dong. Selanjutnya, nah, kita masih membahas timbangan pasar. Coba kita lihat lagi tadi timbangan pasar bentuknya seperti apa. Nih, di sebelah timbangan ini ada beberapa benda yang namanya adalah biji timbangan. Sekarang kita mempelajari biji timbangan ini.
1 biji timbangan sama dengan 1 kilogram. Berarti kalau ada 2 biji timbangan sama dengan 2 kilogram. Selanjutnya, coba kita pasangkan berat benda sesuai dengan jumlah biji timbangannya. Ini dia gambarnya. Ini ada di buku paket kalian ya. Yang pertama gambar wortel. Keterangannya adalah 3 kg. Kira-kira biji timbangan mana ya yang sesuai dengan gambar wortel ini? Kalau 3 kg berarti biji timbangannya ada berapa? Ya, betul, 3. Yang mana yang 3? Itu dia. Kemudian semangka 4 kg yang mana? Sudah dapat? Ya, mudah sekali mendapatkannya. Kemudian berasnya 7 kg. Di mana ya jumlah biji timbangannya yang ada 7? Ya, ini dia, kita dapat. Kemudian ada mangganya ada 2 kg nih. Ada 2 kg berarti ada 2 biji timbangan. Di mana? Ada di atas, teman-teman. Dan yang terakhir adalah kates atau pepaya. Pepayanya berapa nih? Oh, 5 kg. Di mana dia? Di situ dia. Selanjutnya, ayo berlatih ini ada di halaman 80 sampai 81 ya. Coba dibuka dulu. Buku paketnya halaman 80 sampai 81. Ada ayo berlatih. Selain telur, ibu membutuhkan bahan-bahan lainnya. Perhatikan resep berikut ini. Tepung terigu 300 gram. Gula 200 gram, mentega 150 gram, coklat 100 gram. Nah, coba kita lihat di gambar-gambar ini. Yang pertama tepung terigu. Yang mana yang benar 300 gram? Yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? 300 gram yang mana ya? Kita lihat garisnya menunjukkan 3. Kita hitung dari 0, 1, 2, 3. Berarti dia adalah gambar yang sebelah kanan. Kemudian gula. Yang mana? Ayo pilih dulu sebelum ibu jawab. Oke, jawaban yang benar adalah ini dia, sebelah kiri. Kemudian yang mentega. Menteganya berapa? 150 gram. Berarti melewati satu garis. Terus di tengah-tengah sebelum garis lagi, karena 150 gram. Yang mana berarti betul yang sebelah kiri. Terakhir. Yang coklat 100 gram berarti cukup tepat di satu garis aja. Gambar yang sebelah mana nih? Kiri atau kanan? Yang betul ada kanan. Udah pintar. Nah, sekarang kita masuk di materi menaksir berat benda. Menaksir itu apa sih, Bu? Coba kita baca. Menaksir berat benda. Berat benda juga dapat diperkirakan dengan cara mengamatinya secara seksama. Apa ya, Bu, maksudnya? Berarti kalau kita mau menaksir berat benda, kita harus mengamati. Mengamati itu apa sih? Kita melihat betul-betul. Misalnya kita memperkirakan berapa ya kira-kira berat pulpen atau berat pensil yang kita punya. Kira-kira berapa ya? Nebak-nebak. Jadi menaksir itu sama dengan memperkirakan, atau memperkirakan sama dengan menaksir. Nih, ibu punya apel 1 keranjang. 1 keranjang apel jumlahnya banyak. Satuan berat yang sesuai dengan gambar ini adalah kilogram atau kg. Nah, pertanyaannya, kira-kira berapa berat 1 keranjang apel? Apakah 200 gram? Ataukah 2 kilogram? Ibu kasih waktu berpikir berapa ya? 20 detik, ibu hitung mundur. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah dapat jawabannya? Oke, coba kita lihat yang benar. Jawabannya adalah ya, 2 kilogram. Kenapa bisa 2 kilogram? Karena jumlah bendanya banyak. Kalau banyak, satuan beratnya adalah pasti kilogram. Oke, ada latihan soal nih. Masih tentang menaksir berat benda. Ibu membeli titik-titik ikan. Kira-kira ibu membeli 1 kilogram atau 100 gram ya? Jumlah ikannya ada banyak tuh. Jumlah ikannya ada banyak tuh, berarti harusnya 1 kilogram. Yang kedua, berat coklat di samping adalah berapa nih? 2 kilogram atau 200 gram? Iya, yang betul adalah 200 gram. Kenapa? Karena coklatnya hanya sedikit. Hanya 1 batang. Kemudian yang ketiga, berat semua kentang di samping adalah, gampang nih, kalau bendanya banyak, pasti dia kilogram. Yang mana yang kilogram? Yang 2 kilogram. Nah, sekarang ada tepung. Tepungnya 1 mangkok aja nih. Kalau 1 mangkok aja itu berarti sedikit. Berarti kalau sedikit, satuan beratnya adalah gram. Yang mana yang gram? 500 gram. Terakhir, Ibu menyimpan titik-titik telur di dalam keranjang. Nah, karena telurnya banyak, pasti jawabannya kilogram. Yang mana dia? 1 kilogram. Mudah bukan? Ada yang kesulitan? Nanti kalau ada yang merasa sulit, boleh tanya sama ibu ya. Nah, terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga materi-materi yang sudah ibu ajarkan, walaupun hanya melalui video ini, bisa diterima oleh anak-anak ibu, bisa dipahami. Kalau belum paham, bisa diulangin lagi nontonnya. Nanti misalnya besok-besok lupa, bisa ditonton lagi videonya. Jadi terima kasih ya buat anak-anak ibu yang sudah mau nonton video yang ibu buat. Ini videonya ibu buat khusus spesial buat kalian. Buat kalian yang belajarnya di rumah, supaya tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum.